Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudalo Purnawan, NIM 18650042, kelas B. Di sini saya akan review jurnal A, identitas jurnal. Judul, aplikasi game buat puzzle dengan metode Best First Shot, volume 3 nomor 2. Penulis Akil Muhammad Arfiansyah 1, Chris Natalis 2, tahun 2019. Jurnal Penelitian Informatika Universitas Prim Indonesia, UNPRI, Medan. B. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang konten sebuah game yang mendidik dan tetap bisa diterima oleh masyarakat, di mana penelitian ini menggunakan metode Best First Shot serta menggunakan software Microsoft Visual Basic Net 2008 dalam perancangannya. Metode Best First Shot akan mencari ruang keadaan yang paling tepat untuk mencapai solusi permasalahan yang dapat diterima dan mempercepat proses kerjanya. Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak agar pengguna dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan evolusi intelijen pengguna. C. Pembahasan. Metode Best First Shot akan mencari ruang keadaan yang paling tepat untuk mencapai solusi permasalahan yang dapat diterima dan mempercepat proses kerjanya. Video game atau game bukanlah hal asing bagi masyarakat karena game adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan. Game tidak hanya bersifat hiburan karena banyak game yang memiliki nilai edukasi di dalamnya, namun banyak pengguna yang lebih memilih game yang hanya menawarkan hiburan semata dengan alasan bahwa dengan bermain game edukasi yang sangat membosankan. Game ini dimainkan dengan cara menyusun potongan gambar dan diacak untuk menjadi satu gambar yang utuh. Game pause ini berbeda dengan game pause pada umumnya, di mana user akan menyusun potongan gambar yang diacak sambil melawan atau bertanding dengan komputer. Metode Best First Shot merupakan kombinasi dari metode Depth First Shot dan Breadth First Shot, di mana pencarian diperbolehkan mengunjungi node pada level lebih rendah jika node pada level lebih tinggi memiliki nilai yang lebih buruk. Metode ini akan sangat membantu dalam perancangan game pause karena akan memudahkan dalam mencari solusi yang tepat, sehingga penulis ingin melakukan penulisan skripsi yang berjudul Aplikasi Game Pause dengan metode Best First Shot. Sumber literatur didapatkan dari jurnal, artikel yang membahas tentang game pause dan metode Best First Shot. Untuk itu diperlukan tahapan analisis permasalahan terhadap suatu sistem untuk mengetahui alasan mengapa sistem tersebut diperlukan dan merumuskan dari sistem tersebut untuk merencanakan penjadwalan pembentukan sistem dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi di dalam sistem tersebut, sehingga fungsi yang terdapat di dalam sistem tersebut dapat bekerja secara optimal. Adapun tujuan dari diadakannya analisa masalah ini adalah untuk memahami dengan benar kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan dari sistem tersebut, serta untuk mengetahui seberapa baik bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi. D. Langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan metode Best First Shot dalam menyelesaikan masalah adalah buat sebuah stack, kemudian inisialisasikan node akar
sebagai node pertama. 2. Bila node pertama goal, node diganti dan dihapus dengan anak-anaknya. 3. Kemudian keseluruhan node pada stack diurutkan secara ascending berdasarkan fungsi heuristik yang digunakan. Bila node pertama goal, ulangi langkah kedua. Bila node pertama goal, cari solusi dengan menelusuri jalur dari goal ke node akar. Kemudian saya akan menjelaskan jurnal materi kedua, judul Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit Tanaman Kopi menggunakan metode Brett Fisher, volume 11 nomor 1. Penulis Favorishen R. Lumban, Raja Siti Rosdiana, Hamim Sudarsono, Akmal Junaidi, tahun 2020. Jurnal Sistem Informasi dan Telematika, Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika. B. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis hama dan penyakit tanaman kopi, untuk mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman kopi. Teknik Brett Fisher digunakan. Data terdiri dari 5 hama, 5 penyakit, dan 28 gejala dari hama dan penyakit pada tanaman kopi. C. Pembahasan. Brett Fisher atau BFS dapat dijadikan sebagai teknik penelusuran untuk mencari solusi. Certified Factor atau CF dapat digunakan sebagai teknik pembobotan gejala dan perhitungan tingkat keyakinan. Sistem pakar ini dapat memberikan nilai keyakinan hasil diagnosis hama dan penyakit berdasarkan fakta dan pengetahuan yang dientry ke dalam sistem. Nilai tersebut dihitung menggunakan nilai CF dari seorang pakar dan CF dari pengguna itu sendiri. Selain dapat memberikan keputusan tentang hama dan penyakit kopi dari gejala-gejalanya. Sistem ini juga menyediakan informasi cara pengendalian hama dan penyakit tersebut. Sistem ini selanjutnya dievaluasi kinerja untuk menilai tingkat penerimaan pengguna berdasarkan evaluasi pengguna. Proporsi ketiga kelompok responden masing-masing menyatakan setuju bahwa sistem pakar ini sudah baik meskipun presentasi penilaiannya berbeda. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penilaian pengguna terhadap sistem ini dikategorikan baik, meskipun sistem pakar ini telah berhasil diimplementasikan. Terdapat beberapa peluang penelitian lanjutan. Peluang tersebut antara lain adalah penambahan fitur sistem untuk diagnosis dengan gambar tanaman yang terkena hama atau penyakit. Dengan cara seperti ini, diagnosis dapat dilakukan dengan lebih teliti melalui observasi gambar yang diambil dengan kamera atau smartphone. Selain itu, konsep machine learning dapat juga diaplikasikan untuk proses identifikasi dan klasifikasi hama dan penyakit tanaman kopi. Kemudian saya akan menjelaskan kedua jurnal tersebut. Perbedaan kedua jurnal tersebut. Perbedaannya itu pada jurnal yang kedua
lebih kompleks permasalahannya dibanding jurnal yang pertama, sehingga metode BFS otomatis lebih cepat menyelesaikan masalah pada jurnal kedua dibanding jurnal kedua. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.